Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Pengelolaan Kelas, dosen pengampu Dr. Rusi Rusmiati Aliyah MPD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 PGSDB semester 6. Pertama ada Eis Mauna Mujibah dengan NIM H1810997. Yang kedua ada Sri Misniati dengan NIM H1810417. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tahapan penanggulangan disiplin kelas. Sebagai referensi, di sini kami mengutip beberapa artikel. Pertama, artikel dengan judul Pendidikan Karakter Disiplin di Sekolah Dasar, Jurnal Cakrawala Pendidikan Volume 2 tahun 2014, penulis Wuri Wuryandani dan kawan-kawan. Artikel yang kedua dengan judul Implementation of Character Education Through Coaching Discipline of Student, implementasi pendidikan karakter melalui pembinaan disiplin peserta didik, Jurnal Umsida Volume 5 tahun 2020, penulis Windu Widagodo dan kawan-kawan. Referensi yang ketiga, kami mengutip dari buku dengan judul Manajemen Pendidikan, penulis Dr. Haji Undang Ruslan, penerbit Grup Penerbit CV Budi Utama, tahun 2020, Kota Yogyakarta. Nilai karakter disiplin sangat penting dimiliki oleh manusia, agar kemudian muncul nilai-nilai karakter yang baik lainnya. Pentingnya pendidikan karakter perlu dilaksanakan sedini mungkin, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan meluas ke dalam lingkungan masyarakat. Salah satu nilai karakter yang perlu dikembangkan adalah disiplin. Nah, salah satu di dalam artikel yang kami kutip, terdapat cara-cara melibatkan peserta didik dalam mengembangkan aturan-aturan kelas. Salah satunya sebagai berikut. Pertama, guru membantu peserta didik mendiskusikan alasan penting mengembangkan tingkah laku bagi semua anggota kelas dan menyetujui untuk mematuhinya. Kemudian, guru meminta peserta didik membuat suatu daftar tingkah laku yang dianggap penting dan memilih beberapa untuk disepakati. Yang ketiga, guru membimbing diskusi untuk memperjelas tiap-tiap aturan dan guru menanyakan kepada peserta didik apakah mereka menerima dan akan mematuhi tingkah laku tersebut. Nah, yang keempat, guru memonitor perilaku peserta didik sehari-hari dan membantu peserta didik mengingat kembali tingkah laku yang telah diterimanya jika terjadi penyimpangan. Selanjutnya ada 3 penanggulangan pelanggaran disiplin kelas. Yang pertama, teknik inner control atau kendali batin. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru dalam membina disiplin peserta didiknya. Teknik ini menumbuhkan kepekaan atau penyadaran akan tata tertib dan pada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, peserta didik diharapkan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu teknik external control. Teknik ini yaitu mengendalikan diri dari luar berupa bimbingan dan penyuluhan. Teknik ini dalam menumbuhkan disiplin cenderung melakukan pengawasan yang kadang perlu diperketat dan kalau perlu menjatuhkan hukuman pada setiap pelanggaran. Yang ketiga, ada teknik cooperative control. Dengan teknik ini, pembina disiplin kelas melakukan kerjasama antar guru dengan peserta didik dalam mengendalikan situasi kelas ke arah terwujudnya tujuan kelas yang bersangkutan. Kemudian di dalam salah satu artikel yang kami kutip juga ada beberapa upaya dalam mendukung keberhasilan pendidikan karakter disiplin
di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Nah, dapat dilakukan beberapa kebijakan oleh sekolah antara lain: pertama, dengan diadakannya program pendidikan karakter. Nah, di dalam program pendidikan karakter ini, salah satu yang dikembangkan adalah karakter disiplin. Penyusunan program pendidikan karakter dilakukan dengan melibatkan guru, orang tua, dan siswa. Kemudian yang kedua, menetapkan aturan sekolah dan aturan kelas. Aturan sekolah maupun aturan kelas berisi tentang berbagai hal terkait dengan tuntutan anggota komunitas di sekolah ini dalam berperilaku sehari-hari, dan dalam membuat aturan ini didiskusikan serta disepakati bersama warga sekolah. Kemudian yang ketiga, melakukan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Melalui kegiatan sholat berjamaah ini, siswa dilatih untuk tertib dalam melakukan ibadah, baik mulai persiapan, pelaksanaan, hingga mengakhiri ibadah. Kemudian yang keempat, membuat pos afektif di setiap kelas. Kegiatan ini difokuskan pada pembinaan kelas siswa dalam hal berperilaku tertib, dalam memasuki kelas, melangkahkan kaki, mengucapkan salam, berjabat tangan, meletakkan tas, dan menyebut teman lainnya masuk kelas di pagi hari. Yang kelima, memantau perilaku kedisiplinan siswa di rumah melalui buku catatan kegiatan harian. Nah, adanya kegiatan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antara kegiatan siswa di rumah dan juga di sekolah. Yang keenam, memberikan pesan-pesan afektif di berbagai sudut sekolah yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Kegiatan ini merupakan upaya sekolah untuk mensosialisasikan nilai-nilai karakter disiplin kepada peserta didik. Sosialisasi ini diperlukan agar seluruh siswa mengetahui nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah. Kemudian yang ketujuh, melibatkan orang tua dalam pendidikan karakter disiplin. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar orang tua dapat melakukan program pendidikan karakter disiplin yang dikembangkan di sekolah dalam kegiatan anak sehari-hari di rumah. Yang kedelapan yaitu melibatkan komite sekolah dalam pendidikan karakter disiplin. Komite sekolah dalam mendukung keberhasilan pendidikan karakter disiplin siswa dapat berperan sebagai mitra bagi sekolah dalam proses pengembangan karakter siswa. Yang kesembilan yaitu menciptakan iklim kelas yang kondusif sebagai laboratorium bagi siswa untuk berperilaku disiplin. Lingkungan yang kondusif ini dapat meliputi lingkungan fisik dan non-fisik. Oke, kita next. Selanjutnya yaitu pembinaan disiplin peserta didik dapat dilakukan melalui program pembiasaan dari awal sebelum pembelajaran dimulai sampai dengan akhir pembelajaran. Nah, pembinaan disiplin menerapkan dua strategi, yaitu pertama, strategi internal program pembiasaan meliputi seragam sekolah, rambut, kuku, make up, dan aksesoris yang dilarang, tata tertib masuk dan pulang sekolah, keterlambatan peserta didik, sopan santun dalam pergaulan, kebersihan dan ketertiban, mengikuti upacara bendera dan hari besar, kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, larangan tambahan seperti membawa barang terlarang. Yang kedua, strategi eksternal yaitu dengan bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat sekitar sekolah untuk mengawasi dan membimbing serta melaporkan peserta didik jika melakukan pelanggaran. Sanksi pelanggaran atau punishment pembinaan disiplin peserta didik berupa: pertama, peringatan lisan; kedua, peringatan tulisan; ketiga, pemanggilan orang tua; keempat, skorsing; kelima, dikembalikan kepada orang tua; sedangkan penghargaan atau reward berupa sertifikat terbaik dalam sikap disiplin dan pengurangan poin pelanggaran disiplin. Oke teman-teman, materi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran atau ilmu hari ini. Dan semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.